Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk pada diri saya sendiri, tentang sebuah perjalanan kita. Tentang sebuah perjalanan kita. Sebenarnya kita ini akan kemana? Muter-muter ke sana di muka bumi ini, sesungguhnya kita ini mau kemana? Di akhir tahun ini, di bulan Desember ini tidak terasa. Rasanya baru saja beberapa waktu lalu Desember, sekarang sudah ketemu Desember lagi. Apalagi manten anyar begitu. Kemarin bulan November sudah habis ya. Terus Senin kemarin baru saya juga di sini. Sekarang sudah Senin lagi. Terasa begitu cepat. Satu hari terasa 1 jam, 1 jam terasa sak kedipan saja. Itu bukan saya yang ngomong, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Itu yang ngomong adalah Rasulullah SAW. Dan itu tanda-tanda kiamat. Ya, menjelang kiamat itu waktu berjalan begitu cepat rasanya. Hadisnya di dalam hadis Imam Bukhari, tidak akan datang kiamat sampai waktu terasa begitu cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti sekedipan mata. Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin di antara kita ada sudah yang merasakan seperti itu. Ya. Beda kita waktu kecil dulu, waktu terasa lama gitu. Main karet, main layang-layang, ya bisa lama rasanya waktu itu. Sekarang begitu cepat rasanya waktu. Nah, para jamaah Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan kita itu ada yang kita alami yang namanya kedukaan, atau ada yang namanya kesenangan itu. Ada duka, ada senang. Manakala Allah memberikan takdirnya kepada kita kedukaan, kegelisahan, ketidaksenangan, maka mari kita ingat bahwa para nabi dulu itu luar biasa dukanya itu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Supaya apa? Supaya kita ini bersabar. Kita mengingat kedukaan Rasulullah. Kita mengingat kepada kedukaan nabi-nabi yang sebelumnya. Luar biasa. Luar biasa. Dan manakala Allah memberi takdirnya kepada kita tentang kesenangan, maka jangan sampai kita itu lupa diri. Jangan sampai lupa diri. Tetaplah bersyukur, artinya tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Fir'aun, seorang raja
kayanya luar biasa, kekuasaannya luar biasa, membunuh siapapun bisa. Aku ini Tuhan, katanya dia, bisa mematikan orang, bisa menghidupkan orang. Coba panggil satu orang tawanan tuh, bawa ke sini, ini dibunuh. Dia merasa bisa mematikan orang. Yang satunya tidak dibunuh, biarkan hidup, katanya dia bisa menghidupkan orang, katanya. Ya kabeh iso gitu. Nah, kita ingat manakala kita mendapatkan kesenangan yang ditakdirkan oleh Allah, ingat jangan sampai kita lupa diri. Fir'aun itu begitu luar biasanya kekayaannya, kekuasaannya, tapi di akhir hayatnya dia menjadi manusia yang hina dina. Korun juga misalnya, luar biasa kayanya dia itu. Brankasnya, kunci-kuncinya dimuat oleh gerobak yang zaman dulu itu, bergerobak-gerobak yang ditarik pakai kuda itu. Kuncinya saja itu. Kuncinya kalau sekarang ya mungkin beberapa kontainer truk begitu kira-kira itu. Kuncinya saja. Lah isinya apa itu yang dikunci, yang di brankas, yang di gudangnya itu? Luar biasa kayanya. Tapi dia mengaku ini bukan dari Tuhan, ini adalah karena kemampuanku sendiri, katanya begitu. Lupa diri. Akhirnya apa? Meninggalnya dalam keadaan yang hina dina. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita mendapatkan kedukaan, kita mendapatkan kesenangan, jangan lupa untuk tetap berpegang apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah, perjalanan di dunia itu ada masa pensiunnya, ada masa pensiunnya, masa berhentinya itu ada. Bekerja apapun ada, masa pensiunnya itu. Tetapi kalau perjalanan itu menuju akhirat, tidak ada pensiun. Dan semua orang akan mengalami perjalanan ke akhirat itu. Nah, kemudian kalau kita misalnya di dunia ini pergi ke Jogja begitu 3 hari, ya 3 hari, wah kita senang, kita siapkan bekal-bekal kita untuk pergi ke Jogja. 3 hari kita siapkan koper dan sebagainya. Kalau kita pergi ke Madinah sana, ke Mekah sana, wah kita persiapkan yang lebih banyak itu bekalnya itu. Ada persiapan-persiapan. Padahal itu terbatas waktunya. Kalau ke Jogja tadi misalnya 3 hari, seminggu, ada batas-batasan waktu. Kalau ke Madinah, ke Mekah, paling 16 hari, 1 bulan, atau paling 40 hari, atau paling sampai meninggal, ada batasannya. Tetapi para jamaah, ada perjalanan yang tidak ada batasnya, yaitu perjalanan kita menuju akhirat. Maka kita harus ingat, kemana kita nanti sesungguhnya? Ke akhirat. Semuanya akan ke akhirat. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Lalu bekal apa kalau yang ke akhirat itu? Surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan hendaklah kalian berbekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah. Mengikuti apa-apa, tidak mengikuti apa-apa yang dilarang oleh Allah. Takwa. Tapi kalau cerita Sayyidina Umar dan
sahabat Ubay, takwa itu hakikatnya itu begini. Ketika Sayyidina Umar bertemu dengan Ubay, kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay, sahabat Ubay, "Wahai Ubay, sesungguhnya apa makna dari takwa itu?" Maka Ubay menjawab, Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di sebuah perjalanan yang penuh dengan duri-duri?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Oh iya, tentu saja aku pernah." "Lalu apa yang engkau lakukan wahai Umar ketika berjalan yang banyak, yang penuh dengan duri-duri itu?" Maka Sayyidina Umar menerangkan, "Tentu saja aku berjalan dengan hati-hati supaya tidak kena duri itu." Maka kemudian Ubay mempertegas, "Wahai Sayyidina Umar, itulah hakikat takwa." Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, takwa itu hati-hati. Maksudnya hati-hati itu adalah hati-hati supaya tetap mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, dan hati-hati supaya tidak jatuh ke dalam kemaksiatan yang nanti membawa bencana kepada diri kita. Itulah yang kita pakai sebagai bekal, dan itu adalah bekal yang terbaik kata Gusti Allah. Dan bekal itu kita pakai, kita gunakan di dalam perjalanan kita menuju kepada akhirat nanti. Kalau dunia paling berbekal sebelum pensiun ya nyelengi, terus kemudian ini nanti bekal tua sampai tua, meninggalkan bumi ya sudah. Lalu apa bekal kita? Nah, makanya Allah memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Begitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang yang berbahagia itu bukanlah orang yang memiliki anak pintar, bukanlah orang yang mempunyai jabatan tinggi, bukan. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki bekal yang cukup untuk menuju kepada akhirat. Itu orang yang berbahagia. Orang seperti itu tidak bersedih, tidak merasa takut sudah. Ya, kalau kita pergi ke Jogja, kalau sangunya itu hanya 1.000, 2.000, ya takut. Dalam perjalanan nggak seneng, was-was terus. Jangan-jangan nanti beli ini nggak cukup uangnya, nanti ini was-was terus. Nah, itu ayatnya di dalam surat Al-A'qaf, surat nomor 46 ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Begitu Allah memberitahukan kepada kita, orang yang bahagia, orang yang tidak bersedih. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia tetap istiqomah untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Jadi orang yang taat kepada Allah itu tidak ada rasa sedihnya itu sesungguhnya. Belum mengalami musibah begini, oh iya, mengalami musibah sama Allah, kemudian disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Mengalami kesenangan, bersyukur. Jadi tidak ada rasa sedih, rasa takut para jamaah. Ayatnya jelas, dan itu yang memberitahukan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kalau tadi itu orang yang bahagia, orang yang senang, lalu bagaimana dengan orang yang celaka itu? Allah memberitahukan tentang orang yang celaka di dalam surat Al-Insan, surat nomor 76. Ayat nomor 27.
Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Enggak mikir akhirat. Enggak mikir akhirat. Itu sesungguhnya adalah orang yang celaka. Orang yang celaka. Maka kita para jamaah perjalanan kita ini yang begitu singkat ini, mungkin sekarang ini sudah tinggal beberapa hari saja kita ini di muka bumi ini. Mungkin tinggal 1000 hari, mungkin tinggal 5000 hari. Ya. Singkat, sangat singkat dan tidak terasa. Dan yang terakhir para jamaah saya sampaikan khutbahnya Sayyidina Ali. Saya pudul, saya ambil sebagian. Ya. Sayyidina Ali itu mengkhawatirkan tentang kita, tentang manusia manapun di muka bumi ini. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan manusia itu memiliki angan-angan yang panjang dan kemudian memiliki hawa nafsu yang selalu diikuti. Angan-angan yang panjang ini, menyekolahkan anak sudah selesai, pekerjaan anak sudah dapat pekerjaan, menikahkan sudah, angan-angannya lagi, punya cucu yang banyak. Setelah punya cucu, bagaimana nanti cucunya sekolahnya? Berangan-angan terus. Nggak ada habis-habisnya. Itu kata Sayyidina Ali, orang itu ketika manakala memiliki angan-angan yang panjang, itu bisa melupakan kehidupan di akhirat. Dan manakala manusia itu memiliki hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsunya, maka kata beliau, bisa-bisa orang manusia seperti itu atau karena mengikuti nafsu itu bisa menghalangi kebenaran. Potongan dari khutbahnya Sayyidina Ali berbunyi begini, ayuhan nas, wahai manusia, in akhwafa ma akhafu alaikum tulul amali wattiba'ul hawa, fa amma tulul amali yunsil akhirah, wa amma ittiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haqq. Itu potongan dari sebagian khutbah Sayyidina Ali yang pernah beliau sampaikan. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya hal yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah memiliki sifat angan-angan yang panjang serta mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya diletakkan di atas perintah Allah. Pengen tidak ke masjid ya tidak ke masjid, pengen bermaksiat ya bermaksiat. Jadi larangannya minggir, ketentuan dari Allah minggir. Itu maksudnya memenangkan hawa nafsu. Itu artinya mengikuti hawa nafsu. Nah, adapun sifat panjang angan-angan membuat lupa akan akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu menghalangi kebenaran. Banyak orang yang memiliki nafsu demi jabatannya, dia ngomong, jalan menuju surga itu semua agama bisa itu menuju surga. Katanya begitu. Ada pemimpin yang ngomong seperti itu. Agama itu sama saja, pengikut-pengikutnya nanti juga akan masuk ke surganya masing-masing. Tidak ada itu, tidak ada. Surga itu hanya ada satu, tidak ada yang lain. Jalan menuju surga itu hanya satu, berbeda jalan menuju Roma. Memang banyak kalau menuju Roma, karena di dunia. Jalan menuju Jakarta banyak, karena memang di dunia. Tapi jalan menuju ke akhirat, jalan menuju ke surganya Allah, jalan menuju untuk bertemu dengan Allah hanya satu. Ketika Rasulullah SAW
bertemu dengan para sahabat, ya, kemudian Rasulullah membuat garis lurus, seret. Maka kemudian beliau memberitahu kepada para sahabat, inilah jalan Allah, seret. Terus kemudian Rasulullah memberitahu, membuat garis-garis lagi di samping kiri, seret. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak, dan jalan-jalan yang banyak itu ada setannya yang mengajak kepada jalan-jalan yang banyak itu. Jalan-jalan itu, kata Rasulullah, jalan mencerai-beraikan kalian dari jalanku. Begitu para jamaah. Jadi kalau ada manusia manapun berbicara bahwa semua agama itu penganutnya masuk surga, jalan masuk surga itu banyak, itu adalah setan. Ini yang bicara, yang menyampaikan ini Rasulullah. Setiap jalan-jalan yang banyak itu ada setannya untuk mengajak kepada jalan-jalan itu. Rasulullah ini yang memberitahu. Kalau ada orang yang ngomong begitu karena nafsunya, karena ingin, orang ini toleran dan sebagainya, tidak begitu toleran, maka itu kata Rasulullah setan. Nah, begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kiranya ini dapat menambah, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah semangat untuk mengerjakan amal-amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada khilaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.